Kembali di iNewsroom, pemirsa, harga kebutuhan pokok terus merangkak naik di sejumlah daerah di tanah air. Tidak tanggung-tanggung, kenaikannya mencapai 50% 2 pekan jelang Ramadan. Sementara petani mengeluhkan kelangkaan pupuk di pasaran. Dua pekan menjelang bulan suci Ramadan, harga kebutuhan pokok di pasar tradisional Banjarnegara, Jawa Tengah terus merangkak naik. Harga daging ayam negeri yang sebelumnya di kisaran Rp28.000 saat ini naik menjadi Rp35.000 hingga Rp38 per kilogram. Kenaikan juga mengerek sejumlah komoditas lainnya. Harga cabai naik dari Rp30.000 menjadi Rp55.000 per kilogram. Sementara bawang merah sebelumnya Rp22.000 naik menjadi Rp30.000 per kilogram. Kalau kenaikan hampir dibilang 50%. Dari kayak cabai kemarin 20, sekarang modal udah 40.000. Nah, kayak pedagang kan kita bingung mau jualnya. Ibaratnya kalau kelangganan dari harga 20 atau 25, sekarang 55 kan bingung jadinya kenaikannya. Sementara di pasar tradisional Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur, harga cabai rawit melonjak naik dari Rp20.000 menjadi Rp60.000 per kilogram. Pembeli mengaku kenaikan kebutuhan pokok ini berdampak pada penjualan UMKM. Meski mahal, pedagang makanan tetap berbelanja kebutuhan pokok. Ya, kalau dibilang mahal, ya mahal, tapi gimana lagi yang betul ya Pak? Apa Pak yang naik Pak? Terutama itu cabai. Cabai tadi? Ya, 60 satu kilo. Sebelumnya berapa? Sebelumnya enggak, sekarang 20 ya? 25, 20. Kurangi pembelian. Sedangkan petani di Balige, Sumatera Utara mengeluhkan kelangkaan pupuk di pasaran. Para petani sering membeli pupuk dengan harga yang mahal sehingga kesulitan dan terpaksa menjual hasil panen dengan harga yang tinggi. Pemirsa, dugaan keberadaan mafia minyak goreng masih menjadi tanda tanya. Sebelumnya dijanjikan akan diumumkan pada hari ini, namun polisi menyatakan belum ada penetapan tersangka mafia minyak goreng. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi telah mengantongi sejumlah nama calon tersangka mafia minyak goreng. Pada saat rapat kerja bersama Komisi 6 DPR, Lutfi mengatakan calon tersangka mafia minyak goreng akan diumumkan hari ini bersama penegak hukum. Lutfi juga mengklaim telah memberikan data praktik mafia minyak goreng yang dimilikinya ke Barreskrim Mabes Polri. Tidak pernah mengalah, apalagi kalah dengan mafia. Saya akan pastikan mereka ditangkap dan calon tersangkanya akan diumumkan pada hari Senin, baik itu yang mengalihkan minyak subsidi itu ke minyak industri, baik yang diekspor ke luar negeri maupun di repack untuk dijual dengan harga yang tidak sesuai dengan HET. Namun Satuan Tugas Pangan Polri memastikan akan mengumumkan nama-nama mafia minyak goreng jika sudah ada. Hingga saat ini, polisi masih melakukan penelusuran terhadap nama-nama tersebut. Kita terkait dengan Polri dalam hal di Satgas Pangan harus bisa memastikan lancarnya peredaran, distribusi, bukan saja minyak goreng, tapi semua sembako. Kita tahu bahwa sekarang ini kita akan menghadapi bulan puasa Ramadan, bulan raya. Kita harus bisa memastikan sembako bisa tercukupi. Ya. Mafia minyak goreng yang dimaksud merupakan pihak yang melakukan ekspor secara melawan hukum. Selain itu, ada juga pihak yang melakukan pengemasan ulang minyak goreng curah untuk dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Ketersediaan minyak goreng curah yang langka memaksa pedagang menaikkan harga yang cukup tinggi dari harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah. Bahkan pedagang harus memesan terlebih dahulu dengan membayar langsung secara tunai untuk mendapatkan minyak goreng curah. Ketersediaan minyak goreng curah di pasar tradisional Subang, Jawa Barat mulai langka setelah pemerintah menerapkan harga eceran tertinggi sebesar Rp14.000 per liter. Kelangkaan minyak goreng curah ini membuat pedagang terpaksa menjual dengan harga yang cukup tinggi, Rp20.000 per kilogram. Bahkan sejumlah pedagang sepekan terakhir tidak menjual minyak goreng curah karena tidak dikirim oleh agen.
Mereka mengaku harus berkeliling mencari minyak goreng curah dan stoknya pun terbatas. Ya kurang lebih semingguan lah, susah minyak curah. Biasanya kalau ada sehari habis berapa sih? Paling ya 1 kompang gitu. Lagi susah. Dari harga 17 sekarang 20.000. 20.000 per kilo. Untuk dapatnya gimana sekarang? Dapatnya nyari sendiri. Kalau dari pengiriman udah 4 hari nggak ada. Kelangkaan minyak goreng curah ini juga terjadi di Pasar Baru, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Untuk mendapat minyak goreng curah, pedagang harus memesan dahulu dengan membayar langsung secara tunai. Pedagang berharap pemerintah dapat menstabilkan lagi komoditas minyak goreng curah agar tidak mengalami kekosongan. Apalagi menjelang Ramadan, kebutuhan masyarakat dipastikan meningkat. Minyak goreng curah langka, permainan siapa? Kita akan bahas secara mendalam bersama 2 orang narasumber, Sahat Sinaga, Ketua Umum Dewan Minyak Sawit Indonesia, dan juga Abdullah Mansuri, Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia. Selamat malam, Pak Sahat dan Pak Abdullah. Selamat malam, Mas. Selamat malam. Baik. Saya pertama ingin ke Pak Sahat terlebih dahulu dari perspektif Dewan Sawit Indonesia, mengapa kelangkaan ini bisa terjadi khususnya minyak goreng curah di pasaran? Oke, kita tinjau dari periode Februari ke Februari ke Maret. Kita bertitik tolak melihat fakta di lapangan. Jadi Pak Menteri Perdagangan telah menyampaikan beliau dalam tempo 22 hari bisa mengumpulkan 65.000 kiloliter minyak goreng. Itu campuran, itu bisa campuran dari minyak goreng kemasan sederhana, premium dan curah. Secara kita punya pengalaman, per bulan itu maksimal kita 319.000 kiloliter, kecuali dekat-dekat hari raya besar itu sekitar naik 3%. Jadi melihat kenyataan ini, sebetulnya apa yang disampaikan oleh Pak Mendak itu beliau bisa mengerujukkan 45% di atas kebutuhan normal. Pertanyaannya kok bisa langsung hilang dalam tempo 2-3 hari di lapangan. Itu kami juga menjadi heran itu. Nah, itu sebagai sebagai gambaran. Jadi soal kelangkaan saya kira bukan dari segi produksi, dan itu bisa faktanya Pak Menteri bisa menggelontorkan 465.000 kiloliter itu. Jadi kalau bilang kelangkaan tidak akan ada sejumlah itu yang bisa digelontorkan. Demikian Mas Ade, Davi. Baik, kalau Anda katakan bukan dari sisi produksi, mungkinkah kelangkaan ini disebabkan dengan faktor distribusinya, khususnya yang tidak merata di seluruh daerah di Indonesia? Saya kira itu yang disampaikan oleh Pak Menteri juga ya, dari kunjungan beliau ke beberapa daerah. Beliau juga kaget kenapa kok sudah demikian banyak digelontorkan, kok nggak muncul, ada apa di lapangan tuh. Nah, pada akhir-akhir itu, akhir daripada kunjungan lapangan itu, beliau menyampaikan ada 3 alur bocornya produk minyak goreng ini ya. Pertama, beliau lihat itu adalah ada minyak goreng yang dapat harga HET yang kira Rp14.000 ataupun 13.500 yang kemasan sederhana, bahkan 11.500 yang curah, itu lari ke 3 lokasi. Pertama, beliau ketemukan itu ke repacker. Jadi dibuka lagi, di repack, kemudian diperjualbelikan. Yang kedua, disinyalir itu ke industri. Industri mana? Kalau kami melihat kemungkinan besarnya itu industri mamin. Ya, industri misalnya seperti cookies, pabrik susu dan lain-lain. Yang ketiga, disinyalir ekspor. Tapi kalau saya ekspor, saya kira relatif nggak mudah karena biaya cukai kita pun sudah lebih canggih dibandingkan dengan tahun 98 yang dulu. Demikian. Baik. Saya ingin ke Pak Abdullah. Pak Abdullah, saat ini fakta di lapangan dari teman-teman pedagang seperti apa terkait minyak goreng curah? Apakah ketersediaannya sudah mulai banyak?
Ya, memang sudah terjadi, kami anggap kurang stok ya, itu sudah terjadi cukup lama sejak ditetapkan HET. Memang ada beberapa stok yang agak terbatas. Biasanya kalau dalam kondisi normal satu pasar itu kurang lebih sekitar satu tangki itu dikirim 2 kali 3 kali dalam satu minggu. Satu tangki itu kurang lebih sekitar 12 ton ya. Ya ini memang kondisinya memang cukup berat kalau memang minyak curah dengan penetapan harga eceran tertinggi sudah ditetapkan 14.000, tetapi faktanya masih tidak ada di lapangan, tidak ada di pasaran. Ini justru menjadi sulit bagi kita. Orang ya sekarang giliran HET dicabut untuk kemasan, barang saat itu juga berlimpah. Tapi giliran ditetapkan HET untuk minyak goreng curah, faktanya sekarang tidak ada minyak goreng curah. Bahkan per hari ini harganya sekitar 18.000 sampai 20.000 di pasaran curah ya. Curah yang ditetapkan HET-nya oleh pemerintah 14.000. Nah, apa masalahnya kok giliran HET dicabut barang ada, giliran nggak ada HET barang nggak ada. Nah ini yang penting untuk mendapatkan kejelasan dari semua pihak, termasuk mohon dibantu Pak Sahat agar distribusi itu bisa dipantau. Sebenarnya mudah, sebenarnya nggak sulit. Kalau dari pabrik kita bisa cek pabrik itu ngirimnya kemana saja. Oh dari si A, si B, si C. Oh kirimnya kemana, di daerah mana, di pasar mana. Artinya bisa ditelusuri dari pengiriman pabrik ya, Pak Abdullah ya? Harusnya bisa ditelusuri karena distributornya masih menggunakan distributor lama. Kalau distributor yang baru mau dibangun, itu distributor yang seperti RNI, seperti Bulog ya, PPI, itu mudah saja persoalannya ada. Baik, sebenarnya mudah untuk ditelusuri ya. Pedagang itu harus ngambil cash and carry. Baik, Pak Sahat. Mudah ditelusuri. Pak Sahat, bagaimana Anda menanggapi ini? Itu apa yang disampaikan oleh Mas Abdullah tadi sangat tepat sekali, karena memang dalam 4 hari ini kami bersama-sama dengan perindustrian baru menyelesaikan sistem, dan juga kita bilang ini Pak Abdullah adalah minyak goreng bersubsidi ya. Jadi sangat tepat apa yang dibilang Pak Abdullah tadi, bahwa melihat pengalaman yang lalu di Januari Februari itu, sekarang tuh kelihatannya sudah akan lebih tertib ya. Jadi itu ada sesuai dengan Permen Menteri Perindustrian nomor 8 kalau saya nggak salah 2022, dan tadi pagi Peraturan Dirjen Perindustrian nomor 1 2022. Jadi mulai hari ini tadi sudah mulai digelontorkan itu Mas Abdullah. Saya kira akan membanjiri Indonesia lah, dari sudah mendaftar. Jadi begini, yang boleh ikut migor bersubsidi ini adalah perusahaan-perusahaan yang terdaftar di SINAS. SINAS itu sangat terbuka untuk diakses oleh siapa saja dengan izin dari Menteri Perindustrian. Kemudian kedua, untuk realisasi pasokan jalur distribusinya itu ada IT dengan disebutkan SIMIRA, Sistem Informasi Goreng Curah, yang bisa juga di trace. Jadi saya pikir dalam minggu-minggu ini harga 14.000 itu akan bisa diperoleh di lapangan. Nah, persoalannya Pak Abdullah begini, agar kita tertib ya, bahwa distributor itu harus memiliki NPWP, bisa mengeluarkan faktur pajak ya. Jadi jangan seperti yang lalu siapa saja, sehingga susah melakukan penelusuran. Baik, artinya harus ada aturan khusus ya, tadi Anda katakan NPWP ya, agar tidak semuanya bisa mengakses ini, dan kita harapkan bersama setelah digelontorkan dapat berpengaruh terhadap harga di pasaran, agar masyarakat juga bisa mengakses minyak goreng curah. Terima kasih Pak Sahat dan Pak Abdullah sudah bergabung bersama kami di iNewsroom. Selamat malam. Pemirsa, polisi menggerebek lokasi yang dijadikan pesta narkoba di Kampung Komering, Lampung Tengah. Jangan kemana-mana, kami segera kembali, tetaplah di iNewsroom.